kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Wa yaj'aluhum min muhibbiha. Orang-orang yang demikian ini dijadikan orang yang cinta terhadap dunia. Boleh kita kasih gambaran sedikit. Pelacur itu menjijikkan, tapi dia berusaha untuk menjadikan dia itu tertarik, merayu-rayu. Karena itu orang yang melihat sama dia nggak kuat imannya, tertarik. Kalau sudah begitu, kadang-kadang lebih dia merasa terhibur dan cinta kepada pelacur yang menjijikkan daripada istri yang halal. Fahim tuh? Itulah dunia. Dunia itu selalu merayu, menjijikkan sebenarnya. Karena itu semuanya tipuan, semuanya kebohongan. Nanti akan kita bahas. Ini kalau melihat secara zahir. Wa man nadhara ilaiha bi aini qalbi. Siapa orang yang melihat dunia dengan kedua mata hatinya. Mata kedua hati ini yang bisa melihat haqaiqal asya. Hakikat segala sesuatu dilihat oleh mata hati. Ra'a haba'an manthura. Dia akan menyaksikan dunia ini haba'an, seperti debu yang bertebar, tidak ada harganya, nggak ada apa-apanya. Artinya kalau orang melihat dunia ini adalah hebat, dunia ini adalah berharga, berarti nggak punya mata kepala, nggak punya mata hati. Orang itu buta zahir, buta batin. Kenapa? Dengan mata kepala aja melihat dunia ini serba menipu. Dengan mata hati nggak ada nilainya itu dunia. Kalau begitu, yang memandang dunia ini berharga berarti a'mal basirah, buta matanya sudah. Dunia summiyatid dunia lidana atiha walihawaniha. Dunia itu minad dana'ah, sesuatu yang hina, yang tidak berharga, itu namanya dunia. Karena itu dikatakan dunia. Dunia ini zahiruha zinah wa batinuha jifah. Ini ibarat bangkai yang dikemas menjadi menarik. Coklat bentuknya, rasanya, tapi aslinya tembelai itu. Karena itu hati-hati. Kalau kamu hanya memandang mengandalkan akal, dunia ini mengandalkan akal, banyak loh orang tertipu. Banyak orang tertipu dengan dunia ini, menipu nih dunia ini. Kamu kalau hanya tanda tangan begini aja, hasilnya kamu bermiliar-miliar itu dan ini, wah tanda tangan. Iya betul, miliar-miliar. Akhirnya kena KPA, jadi KPO jadi. Ternyata jadi bangunan megahnya bukan menjadi tempatnya, dia ditempatkan di sel penjara. Wow, kamu akan menjadi orang terhormat itu dan ini. Wah, mungkin jadi orang terhormat. Ternyata dia jatuh. Setelah dia jatuh, dihujat. Yang asalnya dia tadi itu dihormati menjadi dihina. Kenapa? Tertipu dengan dunia. Hurur. Semuanya hurur, wazur. Dengan akal aja orang itu akan mengenal dunia ini adalah hurur.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan menipu kamu ini kehidupan dunia. Dan jangan menipu kamu penipu ulung, al-ghurur asyaiton. Allah mengedepankan hayatud dunia yang menjadi penipu utama. Baru setelah itu setan. Kenapa? Setan ini banyak selamat. Karena tahu ini musuh. Dunia ini banyak nggak selamat, masih serbanan. Seperti kita nih, miring. 2 juta, warok. Astagfirullah, enggak mau. 2 miliar mulai ngelirik. 20 miliar miring sudah. Lugur serban ini. Dunia. Karena itu hati-hati. Kita harus berhati-hati. Wakif dengan mata hati. Kalau memandang dengan mata hati, yang didasari dengan iman ya, dia akan memandang dunia ini tidak ada apa-apanya, nggak ada nilai dunia ini. Habaan manturo, habaan manturo, beneran loh habaan manturo. Ada ceritanya bagaimana istananya Nabi Sulaiman. Wow, Nabi Sulaiman yang dibangun begitu hebat itu dan ini. Mana sekarang? Ada. Fir'aun bagaimana? Mana sekarang? Tidak ada. Jadi puing-puing, habaan manthura. Orang dulu tuh lebih kaya dari kita, lebih hebat daripada kita. Rumah yang dibangun kaum Tsamud, wa thamudal ladzina jabu sakhra bilwat, kaum Ad, wah, mana itu semuanya? Habaan manthura. Ini semuanya nih, habaan manthura ini semuanya. Nggak percaya? Sarung saya Samarinda, harganya 700.000, 10 tahun gombal. Iya enggak? Gampang. Mobil Alphard 2M 50 tahun rosokan. Itulah alladzi iftakhara bihil insan. Wih, ini rumah dulu luar biasa. Lalerai kepreset tadi. Saking hebatnya. Sekarang wis amburadul, hancur semuanya. Itulah dunia. Makan sate, makan gulai, makan itu, meni, melebu kagus. Di situ sudah pemandangannya dunia ini. Ini tuh cantik, umur 20 tahun kok gini. Yang asalnya kalau senyum, wih, luar biasa. Mari kono ndower ki. Itulah dunia. Jangan tertipu. Ya itu hakikatnya dunia. Jangan tertipu. Luar biasa. Wampune wangi. Luar biasa. Enggak minyak wangi. Kamu tahu enggak? Sapi itu. Sapi itu enggak atus saulan. Kamu masuk kandang enggak kira muntah kamu. Padahal enggak cewek itu sapi. Kalau kencing, kalau berak, coba manusia sehari ya jangan mandi nggak cewek, deket muntah, saat sampai ini muntah. Itulah dunia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Karena itu hati-hati, ya, jangan menilai luar biasa itu dunia. Karena itu Allah mengingatkan, khitabnya kepada Nabi, tapi sebetulnya itu untuk kita. Khitabnya kepada Nabi, tapi untuk kita. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wala tamuddanna 'ainaik, jangan kamu lama-lama memandang melotot begitu dalam urusan dunia. Kau
akhirnya ojo. Itu zahratul hayati dunia, itu kembang kehidupan dunia. Bukan hakikat kehidupan, kembang kehidupan dunia, kembang. Lama-lama layu, pertamanya tok menarik. Lama-lama jadi sampah. Jadi sampah. Beneran. Versi. Lama-lama turun harganya. Lama-lama keropos. Lama-lama macet. Lama-lama rosoan. Zahratul hayatid dunia. Itu Allah kasihkan sama bukan orang mukmin. Itu maju. Linaftinahum fi. Untuk aku Allah fitnah mereka dalam urusan itu. Biar bingung sama itu semuanya. Kalau kamu fokus satu, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Cari rezeki Allah. Ish. La haula wala quwwata illa billah. Alafun. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Allah itu lebih baik. Bisa surga. Bisa rezeki itu berupa asrar, berupa anwar, berupa ma'rifah. Wa rizqu rabbika khairun wa ab. Terus apa yang harus kita didikkan sama anak kita? Coba delok teh ae kon. Eman dah sama teh itu. Ini wala tamuddanna ainaika ini. Ambil teh wis bingung san. Apa maring ambil duit 2 miliar kan ayo. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Fokus untuk cari rezeki Allah yang lebih baik daripada dunia dan kekal. Apa itu? Bukan hanya surga sebetulnya. Ma'rifah billah. Kenal sama Tuhan. Ilmu yang manfaat. Wa rizqu rabbika khairu abqa. Kalau gitu apa yang harus kita didikkan kepada keluarga kita, anak-anak kita supaya mendapatkan rizqu rabbika khairun wa abqa itu? Ojo komputer, ojo bahasa Inggris. Sebelum kenal yang satu ini untuk mendapatkan rizqu rabbika khairu wa abqa, ojo yang ke sana dulu. Gimana caranya? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Sembayangi kena no. Sembayangi tidak pernah berjamaah. Bahasa Inggris. Ahli komputer. Akhirnya yang dilihat film porno nanti. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Bingung apa sih kamu? Sampai kamu tadi itu tidak punya waktu untuk sholat lagi ya mulail wala sholat sunnah wala sholat berjamaah. Bingung apa? Bingung ini makan. La nas'aluka rizqan. Aku Allah tidak pernah belum minta kepada kamu rezeki. Nahnu narzuquk. Aku Allah yang sudah menjamin kamu rezeki. Wal aqibatu littaqwa. Karena itu, udahlah. Jangan terlalu terpaku dengan urusan dunia. Al-Haddad menyatakan apa? Wadih dunya daniyah hawaditha kathira wa aishadha hagirah wa muddadha gasira. Wadih dunya, aduh ini dunia daniyah hina. Hawaditha kathira, kecelakaan, musibah kecelakaan, gunung meletus, tsunami, perang, pembunuhan, pemerkosaan, katsirah, banyak sekali. Hawadits katsirah. Wa aisyatha haqirah, kehidupannya hina. Waduh, kapannya tinggal di sana, masuk penjara. Kapannya diangkat, dijatuhkan. Kapannya dipuji, dicaci. Kapannya dihormati, dihina. Belum lagi ya Allah dibayar 50.000, macul betung jam, mancal sekian jam. Wa aisyatha hagirah
Wa muddatha qasira, waktunya juga singkat. Lah iya. Kapan aku dolen? Saiki duwe anak pitu. Bingung. Ngomong butuh. Naik pangkat. Asalnya jadi anak, akhirnya jadi bapak, lama-lama jadi mbah, pangkat terakhir jadi mayit ini. Itulah yang terjadi. Tidak terasa. Muddatha qasira wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah adimal agli law kana ya'qil kana afkar. Wala yahris 'alaiha, tidaklah ada orang yang tamak dengan urusan dunia, semangat urusan dunia, siwa a'mal basirah, kecuali orang yang buta mata hatinya. Adimil agil, enggak punya akal. Laukana ya agil, kalau punya akal sedikit aja, lakana afkar, pasti dia berpikir. Berpikir apa ya? Tafakkar fi fanaha. Dia akan berpikir dunia ini fana. Tidak ada yang kekal memang. Mana istana-istana tadi itu? Mana kekayaan orang-orang dulu tadi itu? Ya Allah, ini teh Pak Soleh dulu. Sawah ini entek kabeh. Jadi butuh Pak Soleh. Teh Cam Cincung. Ini dulu istananya ini entek kabeh. Tafakkar fi fanaha. Kalau punya akal, dia berpikir dunia ini fana. Wa fi kathrat anaha, susahnya banyak sekali. Wa fi qillat ghinaha, payahnya banyak, sedikit yang dia dapatkan daripada kekayaan. Saya mau tanya, kalau seandainya karena umurnya 1000 tahun, kerja nggak pakai mandek, banting tulang sautei, kira-kira bisa menguasai separuh dunia? Enggak. Seperempat dunia? Enggak. 1/10 dunia? Enggak. 1% dunia? Enggak. Loh, kamu dituntut banyak bekerja tapi dapat dikit. Coba kamu untuk akhirat, rokaatal fajar, 2 rakaat fajar itu, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat dok. 1000 tahun kerja, entuk 1% ndak? Begitu payahnya hidup di dunia, begitu sedikit ia dapatkan kekayaan dunia. Tuba tsumma tuba liman minha tahadzar wa talaqha wa fi ta'atir rahman syammar. Fatuba tsumma tuba, beruntung, benar-benar menjadi beruntung. Liman minha tahadzar, bagi orang yang berhati-hati daripada pengaruh dunia. Wa talaqha, apalagi mentalak dunia. Tak talak dunia. Wa fi ta'atir rahman syammar, tidak mikir dunia tapi taat kepada Allah, semangat tinggi. Wah, hebat itu. Hah? Itu orang terbuka hatinya. Wah, panjang nanti kalau kita. Karena itu, kalau kamu mandang dunia, jangan tertipu. Itu adalah palsu. Itu adalah palsu. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan apa yang terjadi pada diri saya. Kadang-kadang ketika saya mengingat kepada Allah, saya lupa segalanya kan. Kemudian ketika saya ingat Nabi juga hilang. Juga saya tidak mengingat apapun. Kemudian apakah mengingat Nabi dan juga mengingat Allah bisa menjadi satu? Seperti itu, dengan artian kita mengingat Nabi juga kita mengingat Allah. Gitu. Ketika dan saya juga minta caranya agar supaya setiap detik kita ini bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingat kepada Allah itu bisa lewat wasilah, bisa langsung kepada Allah. Wasilah itu bisa dari selain kita,
dan bisa juga pada diri kita. Coba camkan firman Allah, sanurihim ayatina fil afak wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afak, aku akan nampakkan tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda ketauhidanku, adanya aku fil afak, di semua alam nih, di semua penjuru. Kamu melihat matahari yang asalnya kamu lihat di timur, kemudian kamu lihat ada di barat. Loh, itu siapa menggeser ya? Yang asalnya mulainya redup, semakin terang, kemudian menjadi redup lagi. Loh, siapa yang mengatur itu ya? Yang begitu terangnya luar biasa sampai menutup semua yang terang. Lampu ini kelihatan terang ya, tapi kalau sudah ada matahari, nggak ada sinarnya, lampu ini ketutup dengan sinar matahari. 1000 watt, 1.000.000 watt pun, puluhan juta watt pun kalah dengan sinar matahari. Pertanyaannya, berapa jaraknya matahari dengan kita ya? Jutaan mil. Loh, siapa yang membuat itu begitu terang ya? Sanurihim ayatina fil afaq. Itu kalau kamu lihat atas. Kalau kamu lihat, karena itu Allah menyatakan wa ilal ibli kaifa wa ilas samai kaifa wa ilal jibali kaifa wa ilal ardi kaifa. Melihat langit mikir itu bintang, awan, mikir itu semuanya. Sanurihim ayatina fil afaq. Lihat yang ada di hadapan kamu, hatta binatang. Kalau di sana onta, kalau di sini bisa kambing, bisa ayam, bisa itu. Temennya kamu ini semuanya. Ini yang bentuk ini siapa ini? Ini manusia semuanya loh nih. Cuma bibirnya udah langsung bodoh. Alisnya tidak ada yang sama. Bahkan sidik jari nggak sama. Tidak ada yang sama sekali. Suaranya tidak sama. Berbeda semuanya. Sanurihim ayatina fil afaq. Ada 100.000 zebra. Tahu zebra enggak? Zebra, 100.000 zebra. Punya anak misalnya 10.000 kecil-kecil. Kamu ambil anaknya, kamu pisah 1 hari. Kamu lepas lagi, ibunya bisa tahu sama anaknya. Dari mana ibu taunya? Tahu kamu? Kalau kucing dengan dicium ya. Kalau zebra dengan bentuk daripada garisan-garisannya. Dia paham ini anak saya dan ini bukan anak saya. Dari bentuk itu semuanya dia akan paham. Sanurihim ayatina fil afaq. Lebah itu kalau dia tadi itu terbang sendiri-sendiri, dapat satu kebun yang di situ ada kembangnya, itu pulang dikerumuni dengan yang lainnya, itu ngasih isyarat ke sini sekian derajat, terus ke sini sekian derajat, sekian derajat, ini sekian derajat, nanti berhenti tahu tempatnya semuanya. Tahu tempatnya semuanya. Oh, di situ tahu. Waduh, ini tidak mungkin ini tanpa pencipta. Ini tidak mungkin tanpa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil. Ini untuk orang awam. Orang khusus enggak pakai wasilah itu. Wa fi anfusihim afala tubsirun. Di hati kamu juga ada ayat Allah. Di hati kamu juga ada ayat Allah. Afala tubsirun. Nah, beda, kita masih belum paham ke sana. Karena itu kalau mereka tadi itu ingat sama Allah, enggak harus pergi ke gunung, enggak harus pergi ke lautan, enggak harus ngelihat langit atau yang lainnya. Di khalwah bisa ingat sama Allah. Kenapa? Wa fi anfusihim sanurihim ayatina fi anfusihim afala tubsirun. Mereka bisa menyaksikan kebesaran Allah ada di hatinya mereka sendiri.
Kenapa? Di tubuh manusia itu sebenarnya lebih besar daripada alam semuanya ini. Kenapa? Lihat firman Allah dalam hadits qudsi. Ma wasi'ani ardi wala samai walakin wasi'ani qalbu abdiyal mu'min. Yang bisa menerima aku bukan langit atau bumi, tapi hati hambaku orang beriman. Gimana caranya saya bisa ingat sama Allah setiap hari? Ya baca Quran, ya zikir, yaitu dengan lisan kita. Nanti Allah akan berikan ma'rifah dalam hati kita. Gunakan seluruh tubuh kita untuk selalu ingat sama Allah. Tangan, kaki, mulut, mata, telinga. Tapi jangan ngawur, dipaksa-paksa. Gua akhirnya klotek. Klotek gendeng kan jadi kalau itu. Kebanyakan orang-orang memaksakan diri belum sampai ke sana akhirnya jadi gila. Tapi cobalah yang normal, inti normal, inti zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengarkan baik-baik kalimat la ilaha illallah. Hadirkan hati la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, la masyhuda bihaqqin fil wujud illallah, la. Semuanya begitu. Hah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah di situ Allah kasih hakikah daripada zikir la ilaha illallah nantinya. Karena itu ya perlu latihan sih. Ya perlu, itu namanya tahdhib, itu namanya tarwid. Ya itu namanya tarwid. Memang harus gitu. Bagaimana mengingat Nabi? Apakah bisa mengingat Allah? Loh, fi anfusikum ada kok. Apalagi fi nafsir Rasul. Lah kalau sudah kelihatan Nabi, semuanya ingat sama Allah ente. Kalau sudah kenal sama Nabi, ya sudah jelas kenal sama Allah. Inti kenal sama diri kamu sendiri bisa kenal sama Allah kok. Apalagi kenal sama Muhammad Rasulullah SAW, Habibullah. Ya udah jelas. Nah, karena itu kalau mengingat Nabi pasti ingat sama Allah. Ya Allah, ma ajmalan Nabi wa ma ajmala khaliqahu. Gitu. Betapa indahnya Rasulullah, betapa indah lagi yang menciptakan Rasulullah. Gitu. Betapa hebatnya Nabi Muhammad, betapa hebat lagi yang menciptakan Nabi Muhammad. Betapa rahmatnya Nabi Muhammad, betapa rahmatnya lagi yang membuat Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Terus begitu. Sambungannya lebih hebat jadinya nanti. Paham? Karena itu kalau sholawat kepada Nabi itu masuk dua hadrah. Hadratul ilahiyah karena menyebut nama Allah, dan hadrat Muhammadiyah karena menyebut Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadratul ilahiyah karena menyebut nama Allah. Hadratul Muhammadiyah karena menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Bib tentang masalah gurur, yang katanya dunia itu termasuk gurur, dan yang kami tahu yang didapat dari guru saya bahwasanya gurur, cara untuk mengobati gurur itu katanya ada 3. 1 ilmu, dan juga akal, dan juga makrifat. Yang saya belum paham itu adalah makrifat. Makrifat itu makrifat yang seperti apa? Apa makrifat yang ada di dalam kitab-kitab awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bisidqoni, apa itu? Atau makrifatnya orang-orang setelah hakikat? Itu kami belum paham, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti daripada ilmu itu apa? Inti daripada ilmu itu apa? Kamu kenal sama Tuhan kamu. Inti apal zubat, inti apal alfiyah, inti apal kitab, semuanya santunya kau apalkan. Tapi kamu tidak kenal sama Tuhan kamu bodoh. Inti daripada ilmu adalah kamu kenal dengan Tuhan kamu. Ini alam semuanya ini ngajari kamu untuk kenal sama Tuhan kamu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Karena itu Allah sering mengajak kita untuk kenal sama Dia. Tadi kan saya katakan wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibal. Banyak itu dalam ayat Al-Qur'an itu. Wa hal tara min futur, lihat langit itu ada lubangnya enggak? Siapa itu khaliqnya itu? Itu semuanya
untuk kita ini berpikir kenal sama Allah. Kamu melihat baju saya bagus, apik, kelamin Habib Taufik. Ini dulu tuh kain dijahit akhirnya jadi bagus. Ganteng Habib Taufik bin maning. Allah ciptakan jadi bagus. Baik, ini kayu dulu gelondongan diolah akhirnya jadi meja. Alam ini juga apa? Tidak ada, dibuat oleh Allah. Diri kamu dibuat oleh Allah, semuanya dibuat oleh Allah. Lah kok lupa sama Allah? Kalau kamu mau masuk masjid ini, masuk masjid ini, kamu itu harus paham, ini dulu bata, ini semen, ini adalah kerikil, ini adalah air, ini adalah pasir. Cuma ini jadi masjid karena ada yang membangun kamu di bumi, kamu di bawah langit, kamu disinari matahari, kamu disinari bulan, itu semuanya. Bukankah itu adalah, kamu harus berpikir, man khaliqu dzalik? Man khaliqu dzalik? Itu hakikat daripada ilmu, ma'rifatullah. Kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal sama Allah, ya udah sampai kau. Itu sana sudah sampai ma'rifatullah. Gimana kalau kenal sama Allah? Waduh, kalau sudah kenal sama Allah ya sudah, yang lainnya itu adalah seperti habaan manthur, seperti enggak ada. Kullu ma khalallah haba batilu. Akhirnya akan menyatakan enggak ada selain Allah, sudah enggak ada. Faham tuh? Kemarin sudah saya terangkan bagaimana anak kecil kalau kenal sama orang tuanya. Sudah saya terangkan kemarin. Anak kecil itu kenal sama orang tuanya, cinta sama dia, sayang sama dia. Setiap saatnya tidak minta kepada yang lainnya, bapak, emak, pak, es krim, nangis, ngerengek, gak tega, belikan. Bu, belikan ini, belikan itu, dibelikan. Kamu kenal tidak sama Tuhan kamu? Kalau perlu apa-apa, minta sama Tuhan, ngerengek sama Tuhan kamu, bangun malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus begitu. Allah itu lebih rahmat kepada hambanya, melebihi daripada ibu kepada anaknya, melebihi daripada bapak kepada anaknya. Nah kok minta sama makhluk kamu? Berharap dikasih sama makhluk, minta sama Allah. Kok 20 miliar, surga dikasih kok kalau kamu minta. Minta sama Allah, jangan jadi fakir kepada orang. Anak kecil tahu orang tuanya itu cinta sama dia. Kalau dia ketakutan, langsung ibu, bapak, langsung diselamatkan, langsung digendong. Kalau kamu ketakutan, khawatir, langsung ya Rabbi, ya Rabb, akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak kenal sama Allah, kita lebih kenal kepada manusia. Karena itu kalau berharap pingin sama manusia, fakir kepada manusia. Kalau fakir kepada manusia, hina. Fakir sama Allah, minta sama Allah, cukupi kamu, nggak perlu bantuan manusia kamu. Minta berlindung sama sana, nggak perlu polisi, nggak perlu tentara, nggak perlu apa-apa kamu. Kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Nah, karena itu inti daripada semuanya, ma'rifatullah. Hafalkan semuanya, tapi kalau nggak kenal sama Tuhan kamu percuma. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah kalau begitu nggak perlu ilmu. Itu loh, keliru. Ilmu ngajak kamu untuk ma'rifatullah, amal ngajak kamu untuk ma'rifatullah, semuanya ngajak kamu untuk ma'rifatullah. Silakan satu pertanyaan lagi. Sabigun ini. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Bib, karena pertanyaannya keluar dari pembahasan. Yang kami ingin tanyakan, apa bedanya kebutuhan kita dengan nafsu? Semisal
kami punya Android dan kapasitas RAM yang ada dalam Android tersebut 1 giga semisal. Dan kami ketika ingin mendownload misalkan digital falak seperti itu kurang kapasitasnya, dan kami ingin membeli Android yang kapasitasnya itu 2 giga. Apakah itu ketika kami membeli Android yang 2 giga tersebut, apakah kami itu termasuk kebutuhan kami, apa itu nafsu kami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa syahwat dan apa hajat, gitu ya? Apa itu syahwat dan apa itu hajat? Itu semuanya adalah diukur dengan qasad. Tujuan kamu apa? Paham ya? Oh, saya ini hajat untuk saya 1 piring. Tapi saya punya miara anak yatim 100 anak. Ya hajatnya inti 1 piring juga memenuhi hajatnya orang 100 anak tadi itu. Tapi kalau kamu tadi itu minta 2 piring, itu syahwat. Paham ya? Jadi kalau memang kamu tadi itu perlu untuk Android, untuk itu, untuk nambah ilmu kamu, nggak ada masalah, untuk manfaat. Tapi ya untuk ilmu itu. Setelah itu sambil melihat kabar, melihat itu, melihat ini, nah itu syahwat. Nah, itu yang syahwat. Karena itu segala sesuatu itu ukur dengan qasad. Tujuan kamu apa? Tujuan kamu apa? Saya itu mau berdakwah, ya perlu mobil. Memang dia mau berdakwah, mau ngajar di sana, mau ngajar, perlu mobil, dia perlu, tidak apa-apa. Secukupnya. Tapi perlu mobilnya harus Alphard, Jawad. Kenapa? Kijang cukup kok. Paham nih? Lihat, ukur segala sesuatu dengan tujuan kamu. Jangan nanti tujuannya itu adalah bangil, tapi sangunya koyok haji. Ini apa? Tujuannya bangil tuh, tanggungnya koyok haji. Gak bawa tas orang koper misalnya, kemudian bawa itu bangil, kresek cukup. Kan gitu ya. Nah, kamu itu apa tujuannya, Mas? Kalau tujuannya adalah untuk wasilah kamu kepada qasadnya kamu, nggak ada masalah, silahkan ambil. Yang penting qasadnya adalah khair, gharadnya itu adalah khair. Tapi kalau berlebihan itu syahwat namanya. Dakwah rong jam mari ngono nikmat guyone 7 jam. Ya bukan. Qasad itu namanya. Kamu memperalat dakwah untuk kepentingan syahwat kamu, nafsu kamu. Itu yang tidak benar. Ukur itu semuanya ya. Jadi jangan sampai tertipu. Nah, orang kadang-kadang tertipunya ada di situ. Ya, tertipunya ada di situ. Karena itu hati-hati. Nah, nafas itu kalau kamu buka sedikit peluang, jebol kamu sama dia. Sedikit peluang jebol sama kamu. Ibadah kamu semuanya jebol. Baca Quran 30 juz, hebat. Sholat qiyamul selama sudah 1 bulan. Wah, luar biasa. Nelok sedidik tok wedok. Jebol. Kon sembahyang enggak fokus lagi sudah dengan bacaan kamu. Baca Quran enggak fokus lagi dengan bacaan kamu. Belajar kamu kacau. Kenapa? Jebol dengan itu. Kenapa? Kamu sudah membuka peluang nafsu pada pikiran kamu. Tutup semuanya nafsu kamu. Maka kamu insya Allah akan sukses nantinya. Gitu. Cukup. Ada satu hadis Nabi pernah berjalan, kelihatan ada sikhlah marminya, anak kambing yang sudah jadi bangkai yang dibuang.
Kemudian Nabi manggil kepada sahabatnya. Kata Nabi SAW, gimana ini? Sikhla ini yang dibuang ini, anak kambing ini dibuang ini. Ya Rasulullah, min hawaniha annahum al-gauha. Ya Rasulullah, saking hinanya dibuang ya. Bangkai itu dibuang. Maka Nabi SAW menjawab, walladzi nafsi biyadihi lad dunya ahwan 'ala Allah min hadihi min ahliha. Min hadihi ala ahliha. Kata Nabi, dunia itu demi Tuhan, demi yang jiwaku di tangannya. Dunia di hadapan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini terhadap penghuni yang ada di sini. Menjijikkan sekali. Karena itu hati-hati. Mudah-mudahan kau semuanya jadi ulama. Mudah-mudahan insyaallah kau punya ilmu manfaat. Ingat baik-baik pesan saya. Hati-hati, jangan menghina ilmu yang Allah berikan kepada kamu hanya karena dunia. Awas, kamu gak berharga nanti. Zuhud terhadap dunia dengan ilmu kamu diangkat derajat kepada Allah. Bal'am bin Ba'ura itu Allah menyatakan, walau syi'na la rafa'nahu bihi walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Walau syi'na, kalau aku mau, la rafa'nahu bihi, tak angkat derajatnya Bal'am itu dengan ilmunya, tapi dia menggunakan ilmunya untuk urusan duniawi. Akhlada ilal ard wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya, akhirnya jatuh martabatnya. Bukan diangkat derajatnya dengan ilmunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayya la ta'utatrujahat. Kenapa? Ilmu tidak dibarengi dengan zuhud, ilmu tidak dibarengi dengan tahgirud dunia, tapi ilmu dibarengi dengan hiris wa tama. Kalau sudah begitu, akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Dua ini, dunia hawa nafsu, dunia hawa nafsu. Akhirnya ilmu tidak mengangkat derajatnya, turun derajatnya, jadi seperti anjing gitu ya. Ini tadi ya. Karena itu insyaallah ilmu kamu ini mudah-mudahan manfaat. Barengi dengan zuhud, barengi dengan takwa Allah, insyaallah kamu diangkat derajatnya oleh ilmu. Kalau kamu diangkat derajat dengan ilmu, sampai mati pun kamu tidak akan pernah diturunkan derajatnya oleh Allah. Kamu lihat ulama-ulama dulu, kamu lihat aulia-aulia dulu, tidak turun derajatnya. Kenapa? Karena Allah angkat derajatnya bihi, dengan ilmu. Dengan ilmu. Mudah-mudahan insyaallah manfaat semuanya. Wallahu a'lam bishawab.